Halo, selamat datang di The Deep Dive. Hari ini kita bakal bongkar satu materi yang, keren banget. Dari buku The One Thing. Betul. Idenya tuh simple, tapi, wah, nonjok banget. Katanya semua tips produktivitas yang selama ini kita kejar-kejar, itu mungkin malah bikin kita makin jauh dari hasil yang kita mau. Justru menghambat ya? Nah, itu dia. Jadi, misi kita hari ini jelas. Kita mau bantu Anda menemukan satu jalan pintas yang paling efektif di tengah semua kebisingan ini. Siap-siap ya, karena kita akan mulai dengan bongkar 6 kebohongan besar soal sukses. Benar sekali. Ini bukan soal nambahin kerjaan, tapi justru kebalikannya. Soal mengurangi. Mengurangi. Iya. Tentang menemukan satu hal yang paling penting, yang kalau itu dikerjakan, sisanya jadi. Ya, jadi lebih gampang atau bahkan tidak perlu lagi. Kita akan bedah kebohongan ini satu persatu, terus nanti di akhir kita sampai ke satu alat praktis yang bisa mengubah segalanya. Oke, langsung aja deh. Kebohongan pertama, yang ini kayaknya, kena banget buat banyak orang termasuk saya, semuanya sama penting. Hah, iya ya. Pernah nggak sih buka to-do list pagi-pagi, lihat daftarnya panjang banget, dan rasanya semua harus selesai hari ini juga? Semua prioritas, semua urgent. Kenapa ya kita bisa mikir kayak gitu? Itu jebakan yang umum banget, karena to-do list biasa itu kan emang nggak membedakan bobot ya. Semuanya ditulis di baris yang sama. Betul. Tapi di dunia nyata, hasil itu nggak pernah setara. Nah, buku ini nantang kita pakai prinsip Pareto, atau yang lebih kita kenal sebagai aturan 80-20. 80-20. Sering dengar ini. Iya kan? Idenya, sekitar 80% hasil yang Anda dapat itu sebenarnya cuma datang dari 20% usaha Anda. Ini ada di mana-mana loh. Coba deh pikirin aplikasi di HP Anda. Dari puluhan aplikasi, paling cuma 4-5 Oh iya, bener juga. atau 20%-nya yang Anda pakai 80% dari waktu. Konsep ini berlaku buat kerjaan, bisnis, semuanya. Wah, kalau dipikir-pikir, dari semua email yang saya bales, mungkin cuma beberapa yang benar-benar penting. Sisanya cuma bikin sibuk aja tapi nggak produktif. Jadi solusinya bukan bikin daftar yang lebih panjang, tapi Lebih pintar, tepat. Buku ini nyaranin kita ganti. Dari daftar tugas atau to-do list, jadi daftar kesuksesan atau success list. success list. Dan isinya pendek banget. Hasil saringan brutal pakai prinsip 80-20 tadi. Bahkan, buku ini dorong kita lebih ekstrim lagi. Dari 20% itu, cari lagi 20%-nya. Terus-terus sampai ketemu satu hal. Satu hal. Satu hal yang kalau Anda kerjakan, dampaknya paling besar. Itulah the one thing Anda. Oke, jadi kita udah filter to-do list kita nih, tinggal yang penting-penting aja. Tapi, yang penting ini aja kadang masih terasa banyak. Solusi andalan kita biasanya apa? Kerjain barengan. Nah, Ini mitos yang populer banget kan? Soal multitasking itu efektif? Rasanya keren aja gitu. Bisa balas email sambil rapat, sambil ngerjain laporan. rasanya emang produktif. Tapi sains bilang beda. Ada studi menarik banget dari Stanford oleh peneliti namanya Clifford Ness. Oke. Dia nemuin kalau orang yang sering multitasking, yang ngerasa jago banget soal itu, justru payah dalam segala hal. Hah? Serius? Iya, mereka lebih lambat ganti tugas, lebih susah nyaring info yang nggak relevan, gampang banget terdistraksi. Ternyata otak kita tuh secara biologis emang nggak dirancang buat fokus ke dua hal yang butuh perhatian penuh. Jadi yang kita sebut multitasking itu sebenarnya bukan ngerjain barengan, tapi cuma lompat-lompat dari satu tugas ke tugas lain dengan cepat ya. Persis. Istilah yang lebih pas itu pergantian tugas atau task switching. Dan setiap kali kita ganti tugas, itu ada biaya kognitifnya. Biaya kognitif. Otak butuh waktu buat loading ulang konteks tugas baru. Mungkin cuma sepersekian detik, tapi kalau seharian gitu terus, waktu yang kebuang jadi banyak banget. Analoginya kayak pemain sirkus yang lempar bola. Oke. Kelihatannya semua bola di udara barengan, padahal dia cuma fokus nangkep dan lempar satu bola pada satu waktu. Kalau dia coba nangkep 2 bola sekaligus, ya jatuh semua. Paham. Jadi fokus pada satu hal. Tapi kan buat bisa fokus gitu butuh disiplin. Nah, ini nyambung nih ke kebohongan ketiga. Untuk sukses, Anda harus menjalani hidup yang disiplin. Nah, ini dia. Tunggu dulu, bukannya disiplin itu justru kunci sukses? Semua buku motivasi, semua tokoh sukses, pasti ngomongin disiplin. Apa buku ini bilang itu semua salah? Ini pertanyaan bagus, dan di sini letak salah pahamnya. Buku ini nggak bilang disiplin itu nggak penting. Yang keliru itu gagasan bahwa kita butuh disiplin super tinggi, sepanjang waktu, 247, kayak biksu gitu. Haha, iya juga ya. Itu nggak realistis dan capek banget. Kenyataannya orang-orang paling sukses itu bukan yang paling disiplin, tapi yang berhasil ngarahin disiplin mereka untuk bangun kebiasaan yang kuat. Jadi, sukses itu lebih kayak lari cepat atau sprint disiplin, bukan maraton. Maksudnya sprint disiplin itu gimana? Anda pakai ledakan disiplin dalam waktu pendek buat satu tujuan, membentuk satu kebiasaan penting. Oh, oke. Setelah kebiasaan itu jadi, dia bakal jalan hampir otomatis. Nggak butuh banyak disiplin lagi. Kayak, Anda butuh disiplin tinggi di awal buat mulai lari pagi. Tapi setelah beberapa minggu, ya jadi kebiasaan. Nggak perlu debat lagi sama diri sendiri. Benar, benar. Ada studi dari University College of London, nemuin kalau rata-rata butuh 66 hari buat sebuah perilaku jadi otomatis. Bukan 21 hari kayak mitos yang populer itu. Wow, 66 hari? Iya. Jadi kuncinya, pakai disiplin Anda secara selektif. Buat bangun satu kebiasaan paling penting pada satu waktu. Jadi disiplin itu alat buat bangun kebiasaan, bukan gaya hidupnya. Oke, ini masuk akal. Nah, buat sprint disiplin 66 hari itu kan butuh tenaga mental gede banget ya, namanya willpower atau tekad. Kita sering mikir tekad ini kayak keran air, bisa dinyalain kapan aja. Nah itu dia. Dan ini kebohongan keempat. Tekad selalu siap sedia. Dan ternyata, tekad itu sama sekali bukan keran air.
Analogi yang lebih pas dari buku ini itu, baterai HP. Baterai HP. Iya. Penuh di pagi hari setelah Anda tidur, terus dayanya bakal terus berkurang seharian. Tiap kali Anda pakai buat bikin keputusan, nahan godaan makan donat, atau ngerjain tugas susah. Dan ini bukan cuma teori loh, penelitiannya banyak banget. Yang paling terkenal mungkin tes marshmallow oleh Walter Mischel itu. Oh, saya pernah dengar soal tes itu. Tapi ada contoh lain yang lebih relevan buat orang dewasa nggak? Ada, dan ini cukup mengejutkan. Sebuah studi menganalisis ribuan keputusan Dewan Pembebasan Bersyarat di Israel. Hasilnya, luar biasa. Gimana tuh? Para hakim itu jauh lebih mungkin ngabulin pembebasan bersyarat di awal sesi pagi atau tepat setelah mereka istirahat makan siang. Serius? Makin sore, makin terkuras tekad mereka, makin besar kemungkinan mereka balik ke pilihan default yang paling aman, nolak permohonan. Gila sih, keputusan sepenting itu bisa dipengaruhi oleh baterai tekad yang lagi lowbat. Jadi, saran praktisnya? Kerjakan hal paling penting di pagi hari. Tepat sekali. Lindungi pagi Anda. Gunakan baterai tekad Anda yang masih penuh untuk ngerjain satu hal terpenting Anda. Jangan buang buat cek medsos atau balas email nggak penting. Oke, jadi kita nggak bisa lakuin semuanya. Multitasking itu ilusi, disiplin itu buat sprint, dan tekad kita terbatas. Rasanya kok jadi sempit banget ya ruang gerak kita. Kalau gitu mungkin jawabannya adalah mencari hidup yang seimbang. Nah, work-life balance. Iya kan, itu yang selalu didengung-dengungkan. Ini kebohongan kelima. Kalau kita sambungin, buku ini punya pernyataan yang provokatif banget. Keseimbangan adalah omong kosong. Wow. Hasil yang luar biasa itu menuntut fokus waktu yang nggak seimbang pada satu hal. Keajaiban itu nggak terjadi di tengah-tengah, tapi di titik ekstrim. Coba pikirin deh, pas Anda belajar buat ujian penting, Anda kan nggak menyeimbangkan waktu belajar sama nonton film. Yang enggak lah. Fokus belajar, Nah, fokusnya kan nggak seimbang. Sama kayak atlet yang latihan buat Olimpiade. Hidupnya sangat nggak seimbang. keseimbangan adalah omong kosong. Itu statement yang berani banget. Tapi kalau kita nggak seimbang, bukannya hidup kita bisa hancur, keluarga terabaikan, kesehatan nurun? Nah, disinilah konsep penggantinya muncul. Penyeimbangan balik atau counterbalancing. Counterbalancing. Ini bukan soal nyeimbangin semua area hidup barengan setiap saat, itu mustahil. Tapi soal bergerak dinamis antar prioritas. Mungkin ada periode di mana Anda kasih perhatian ekstrim ke kerjaan. Setelah itu, Anda harus sadar dan sengaja nyeimbangin balik dengan kasih perhatian ekstrim ke keluarga. Ini tarian, bukan posisi statis. Jadi kayak ayunan gitu ya? Betul. Ada analogi indah dari penulis James Patterson yang dikutip di buku ini. Gimana tuh analoginya? Dia bilang, bayangin hidup Anda itu permainan lempar 5 bola. Namanya pekerjaan, keluarga, kesehatan, teman, dan integritas. Oke. Anda harus jaga semuanya di udara. Anda bakal sadar kalau bola pekerjaan itu bola karet. Kalau jatuh, dia bakal mantul lagi. Tapi 4 bola lainnya, keluarga, kesehatan, teman, dan integritas, itu bola kaca. Kalau salah satunya jatuh, dia bakal pecah, tergores, atau bahkan hancur selamanya. Itu analogi yang ngena banget sih. Pengingat yang kuat buat tahu mana bola karet, mana bola kaca. Oke, ini membawa kita ke kebohongan terakhir yang mungkin paling membatasi dari semuanya. Sesuatu yang besar itu buruk. Nah, ini dia. Ini nih yang sering bikin kita mandek. Punya mimpi besar, tapi pas dipikirin caranya, langsung pusing, mustahil. Terus ya udah nggak jadi melangkah. Betul. Ketakutan ini menciptakan apa yang disebut pemikiran yang menyusut. Kita secara nggak sadar masang langit-langit buatan di atas potensi kita sendiri. Kita lebih milih tujuan yang aman dan realistis karena takut gagal. Ini nyambung banget sama karya terkenal dari Carol Dweck soal growth mindset versus fixed mindset. Pola pikir bertumbuh. Iya, orang dengan growth mindset itu lihat tantangan besar sebagai peluang buat belajar dan tumbuh. Berpikir besar itu langkah pertama buat meraih hasil yang besar. Ada contoh nyata dari ini? Tentu, waktu Apple mutusin buat bikin iPhone, itu kan tujuan yang gila banget pada masanya. Iya, besar sekali. Mereka secara khusus rekrut orang-orang terbaik yang nggak takut sama tantangan raksasa itu. Orang yang justru semangat pas dibilangin, ini mungkin mustahil, tapi kita coba. Kalau mereka mikir kecil dan cuma mau bikin iPod yang sedikit lebih baik, dunia teknologi mungkin beda banget hari ini. Oke, kita udah bongkar 6 kebohongan, rasanya jadi kayak, terus harus gimana dong? Kalau semua yang kita percaya itu salah, apa benernya? Tepat, Nah, ini dia. Ini yang membawa kita ke solusi utama dari buku ini. tepat sekali. Setelah bantah semua mitos, buku ini kasih kita satu alat yang kuat banget. Namanya pertanyaan pemfokus, atau the focusing question. Oke. Pertanyaannya simple tapi dalam banget. Bunyinya gini, apa satu hal yang bisa saya lakukan yang dengan melakukannya, semua hal lain akan menjadi lebih mudah atau tidak perlu lagi? Apa satu hal yang bisa saya lakukan, yang dengan melakukannya semua hal lain akan menjadi lebih mudah atau tidak perlu lagi? Kenapa pertanyaannya harus sespesifik itu? Kenapa ada bagian semua hal lain jadi lebih mudah atau nggak perlu? Kekuatan pertanyaan ini ada di strukturnya. Ada 3 bagian penting. Pertama, apa satu hal? Ini maksa Anda buat fokus, milih satu prioritas utama, bukan 5 atau 10. Oke. Kedua, yang bisa saya lakukan. Ini bikin Anda mikir soal aksi, bukan cuma konsep. Dan ketiga, bagian paling ajaibnya. Yang dengan melakukannya, semua hal lain akan menjadi lebih mudah atau tidak perlu lagi. Bagian ini nyambungin apa yang Anda lakuin sekarang sama hasil besar di masa depan.
Wow. Ini adalah pertanyaan yang dirancang untuk memulai. Efek domino. Nah, efek domino. Kita semua tahu mainan domino yang dijatuhin satu, terus semuanya ikut jatuh. Tapi gimana ini bekerja dalam kesuksesan di kehidupan nyata? Ini metafora yang kuat banget. Kesuksesan itu dibangun secara berurutan, bukan serentak. Berurutan. Anda lakukan hal yang benar, lalu Anda lakukan hal benar berikutnya. Lama-lama, ini ciptain momentum geometris. Satu domino kecil bisa jatuhin domino yang 50% lebih besar. Bayangin reaksi berantainya. Wah. Tantangannya adalah, hidup itu nggak nyusun domino-domino itu buat kita harus nyusun sendiri setiap hari. Dan pertanyaan pemfokus, itulah cara kita nemuin domino pertama yang harus dijatuhin hari ini. Jadi satu hal itu adalah domino pertama kita. Ada cerita menarik soal ini di bukunya kan? Soal penulisnya sendiri. Ada. Dan ini cerita yang luar biasa. Penulis buku ini, Gary Keller, di satu titik dalam karirnya perusahaannya itu diambang gagal. Oh ya? Dia dan timnya kerja mati-matian, coba 100 strategi baru, nggak ada yang berhasil. Lalu dia mundur sejenak dan nanya ke dirinya sendiri, apa satu hal yang harus saya lakukan? Jawabannya, bukan kerja lebih keras. Satu halnya adalah memecat dirinya sendiri dari posisi CEO. Tunggu. Dia mecat dirinya sendiri. Bukannya kalau perusahaan lagi goyang, CEO-nya malah harus kerja makin keras, harus ada di mana-mana. Itu kan berisiko banget. Tepat. Itu tindakan yang sangat nggak intuitif. Tapi dia sadar bahwa satu hal yang bakal ngubah segalanya adalah nemuin dan rekrut 14 orang kunci dengan bakat luar biasa. Oke. Dan posisi CEO dengan semua rapat dan urusan administrasinya justru ngalangin dia buat fokus 100% ke tugas rekrutmen itu. Jadi dia nunjuk CEO baru, dan dia sendiri fokus penuh berbulan-bulan cuma buat rekrut. Tindakan tunggal yang nggak seimbang itu. Membalikan keadaan perusahaannya dan hasilin pertumbuhan pesat selama hampir 1 dekade. Itulah kekuatan menemukan dan mengeksekusi satu hal. Jadi apa artinya semua ini bagi Anda, pendengar kami? Ini adalah pergeseran fundamental ya, dari sekedar sibuk menjadi benar-benar produktif. Betul. Ini bukan tentang nambah lebih banyak hal ke dalam hidup Anda, tapi tentang keberanian untuk mengurangi. Ini tentang menemukan kejernihan pada satu hal yang paling penting saat ini, yang bakal bikin domino-domino lain berjatuhan dengan sendirinya. Dan ini bukan cuma buat kerjaan loh. Anda bisa pakai pertanyaan pemfokus ini di setiap aspek penting dalam hidup Anda. Oh ya. Untuk kesehatan. Apa satu hal yang bisa saya lakukan untuk kesehatan saya, yang dengan melakukannya, semua hal lain jadi lebih mudah? Mungkin jawabannya, tidur 8 jam tiap malam. Untuk hubungan Anda, apa satu hal yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki hubungan saya dengan pasangan? Mungkin jawabannya, kencan mingguan, tanpa gangguan. Wah, bisa diterapkan di mana aja ya? Pertanyaan ini adalah kompas Anda untuk segala hal. Untuk menutup pembahasan kita, ada sebuah cerita pendek dari buku ini yang sangat berkesan dan merangkum semuanya dengan indah. Ah ya. Ada seorang ayah yang sibuk, pengen anaknya tenang biar dia bisa kerja. Dia lihat ada gambar peta dunia di koran, dia robek-robek halaman itu jadi potongan kecil dan dia kasih ke anaknya. Ini puzzle buat kamu. Coba susun lagi gambar dunianya. Dia mikir, ini bakal bikin si anak sibuk lama. Tapi, yang terjadi di luar dugaan. Cuma dalam beberapa menit, anaknya balik lagi dengan puzzle peta dunia yang udah tersusun rapi. Sang ayah tentu aja kaget dan nanya, gimana kamu bisa selesai secepat ini? Terus anaknya jawab apa? Anaknya jawab, gampang ayah. Di balik gambar peta dunia itu ada gambar wajah seorang manusia. Ketika aku berhasil menyusun gambar manusianya dengan benar, gambar dunianya ikut tersusun dengan sendirinya. Wow, pesan utamanya adalah kesuksesan itu pekerjaan dari dalam. Ketika Anda berhasil menyusun diri Anda, tujuan Anda, prioritas Anda, satu hal Anda, maka dunia Anda di luar akan ikut tersusun. Anda adalah domino pertama. Tepat. Jadi pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Jika Anda adalah domino pertama, apa satu hal yang bisa Anda lakukan sekarang juga untuk memulai reaksi berantai Anda sendiri?